Kenapa radikalisme bisa memecah ukhuwah padahal dari radikalisme sama-sama Islam? Adakah kefanatikan lebih dari Islam? Adakah Islam ingin mendominasi tanpa ukhuwah? Di zaman Buya Hamka ada isu namanya komando jihad. Siapa nan rajin sembahyang ke masjid, komando jihad. Siapa nan cinta kepada Islam, komando jihad. Datang Buya Hamka katampe orang nak menuduh-nuduh komando jihad tu, diambilnya pecinya. Tidak ada komando jihad. Kalau ada komando jihad itu kalian hanya memakai iko untuk menyerang Islam. Kalau ada komando jihad iko lah komandannya. Pulang Buya Hamka, tidak lama setelah itu meninggal. Baca buku Ayahku, Ayah, yang ditulis oleh Irfan Hamka. Artinya isu ini akan terus tetap bergulir. Lain zaman, lain masa, lain isunya. Tontonlah ceramah Abdul Somad, jelas semua. Tak ada radikal kepala waang kena pukul. Orang yang membaca sejarah dia paham. Hari berganti musim berubah, istilahnya macam-macam, tapi yang mau ditembak adalah umat Islam. Buya Hamka lah yang paling cinta NKRI. Ulama Minangkabau Muhammad Nasir cinta NKRI, tapi fitnah itu masih berjalan sampai hari ini. Abdul Somad percikan-percikannya. Kedatangan Ambo ke Unan semakin meyakinkan Ambo bahwa Ambo cinta NKRI dan Ambo tidak radikal dan Ambo adalah orang yang ingin bangsa ini menjadi baik. Ada beberapa golongan yang hanya menggunakan Al-Quran dan hadis. Ada juga yang menggunakan Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Mohon pencerahannya. Siapa yang hanya menggunakan Quran hadis saja tak pakai kias? Tunjukkan sama saya siapa yang tak pakai kias. Kalau tak pakai kias, nanti ada orang pakai sabu-sabu, pakai ganja. Mana ada hadis tentang ganja? Mana ada ayat Quran sabu-sabu? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu sabu-sabu. Mana ada ayatnya? Lalu dari mana datang dasar pengharaman kecubung, air nira yang dilewat proses fermentasi jadi tua? Dari mana itu semua? Itu dalilnya adalah qiyas. Dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Dan itu ada dalam mata kuliah usul fikih 16 tatap muka, 2 SKS yang akan diajarkan di Universitas Imra Kabupaten Pelalawan. Ibu bapak di Imra, anaknya sudah pandai baca Quran, anaknya sudah pakai jilbab, tapi non yang ada di Ukui sana. Tahu Ukui? Ukui itu artinya ujung Kampar, ujung Indragiri. Karena itu dulu perbatasan Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu. Saudara kita yang ada non di perbatasan hutan lindung, non yang ada di Pangkalan Kuras, yang ada di Bunut, maka guru-gurunya nanti belajar kemari. Macam mana ustadz bisa mengajarkan anak kita di SD At-Taqwa? Begitulah anak-anak yang ada di Bukui, yang ada di tepi Sungai Kampar, yang ada di Penyalai, yang ada di Pulau Mendol. Anak-anak dari sana belajar kemari di Universitas Imra, namanya jurusan guru PGTK dan SD. Setuju? Mudah-mudahan berdirilah Universitas Imra di sini, insya Allah. Amin. Kalaupun waktu berdirinya saya sudah mati, insya Allah pahalanya mengalir juga ke Abdul Somad. Bagaimana sikap kita ketika sedang qabliyah, tiba-tiba iqamat berkumandang? Apakah kita lanjutkan atau batalkan sholat? Tengok dulu pas lagi ngapain. Sedang tasyahud, at-tahiyyatul mubarak, Allahu akbar, Allahu akbar, teruskan. Karena insya Allah sebelum selesai dia salam selesai. Tapi baru Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, batalkan. Karena kalau kita teruskan, la tatawu'a
tidak lagi ada salat sunnah. Idza uqimatis shalah, kalau sudah iqamat maka tak ada lagi salat sunnah. Jadi kalau udah di agak-agak di ujung teruskan. Tapi kalau di awal batalkan segera. Insya Allah di masjid-masjid kita itu tidak terjadi karena sudah ditulis ada jam 2 menit katanya. Yang masalah itu di beberapa masjid yang tak pakai jam. Masjid yang terpakai jam itu kapan iqamat itu tergantung ibu-ibu di belakang. Qamat katanya, qamat. Yang laki-laki itu tak berpuasa. Kenapa? Laki-laki itu pun takut ke bininya. Makanya untuk menyelesaikan itu belilah jam yang pakai waktu. Iqamat 3 menit. Untuk menyelesaikan. Kalau tidak anti masalah. Manusia ini diatur lampu insyaallah selesai. Lampu merah kalau tak hidup hancur. Manusia ini mudah ngasih lampu. Ustadz pun kasih lampu. Ada masjid di Harapan Raya itu. Meja itu pakai lampu. Hijau, kuning, merah. Saya sangka bekas MTQ. Saya tanya pengurus, Pak, meja ini bekas juri MTQ? Enggak, Pak Ustaz. Sepanjang tahun yang gini. Karena Ustaz yang bercakap tak mau berhenti, kami hidupkan lampu. Temp. Antum masjid antum kalau ada Ustaz ulama apa sama saja. Agak panjang sedikit lampu kuning. Lama sedikit merah. Kalau saya tak perlu kasih lampu, asal 60 menit selesai. Mau tabligh akbar, mau pengajian 60 menit selesai. Kapan bisa qadha qabliyah subuh? Ba'da subuh atau ba'da syuruq? Habis sholat subuh itu, kalau ada orang langsung mengqadha, boleh. Tapi tak boleh katanya sholat setelah subuh, kecuali ada sebab qadha boleh. Habis asar, tak boleh sholat setelah asar. Sholat jenazah kenapa boleh? Jenazah ada sebab. Tahiyatul masjid kenapa boleh? Ada sebab. Qadha termasuk yang boleh. Jadi habis sholat subuh qadha. Tapi nanti jadi pembicaraan orang. Maka sebaiknya qadha, pulang di rumah sholat qadha. Berbisik orang, sholat apa ini? Entah. Ikut aliran sesat itu sekarang. Dalam satu hadis disebutkan amal pertama dihisab sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati sholatuhu. Yang pertama kali dihisab nanti akhirat sholat. Idza salahat salahatil a'mal. Kalau sholatnya betul, amal yang lain betul. Wa idza fasadat fasadatil a'mal. Kalau sholatnya rusak, yang lain ikut rusak. Tapi dalam hadis yang lain disebut pula pertama ditanya Umar. Tapi dalam hadis yang lain disebut pula yang pertama ditanya adalah umur. La tazalu qadama 'abdin. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hatta yus'al an arba'. Dia tetap tegak berdiri sampai disoal tentang 4. Yang pertama, an umrihi fima afna. Umur kemana dihabiskan. Yang kedua, an ilmihi fima amil. Ilmu sudah diamalkan atau belum. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta dapat dari mana dipakai kemana. Yang keempat, an jismihi fima ablah. Anggota tubuh, badan, mata, telinga, kaki kemana dipakai. Hadis bertentangan dengan hadis namanya mukhtaliful hadis. Yang pertama membahas tentang ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu luar biasa. Usul fikih Imam Syafi'i. Mukhtaliful hadis Imam Syafi'i. Apakah hadis ini satu palsu satu sahih? Kalau palsu campakannya dua-duanya sahih. Hadis pertama sahih. Jadi bagaimana? Amal secara umum sholat. Setelah itu barulah detail masing-masing. Nanti kalau mau tes di UIN ya hati-hati. Itu nanti yang pertama ditanya nanti bahasa Arab. Tanya sama kakak kelas lain,
Apa yang ditanya? Yang pertama kali ditanya, sudah store uang pendaftaran atau belum? Bahasa Arab dulu atau uang store? Pertanyaan secara umum, store dulu. Setelah itu nanti barulah pertanyaan secara khusus. Sholat dulu. Kenapa sholat dulu? Karena sholat itulah syarat pertanyaan berikutnya. Kalau tak sholat, untuk apa buang-buang waktu? Tanya, umur kemana dihabiskan? Orang penghuni neraka kok. Sholat itu duluan. Sholat tidak? Sholat, baru ditanya, umur macam mana? Harta macam mana? Harta, umur macam mana? Ilmu macam mana? Harta macam mana? Badan macam mana? Kalau sholat, aku memang tak neraka aja, buang-buang waktu aja pada ditanya. Untuk apa ditanya? Lagi ngomong neraka jahanam. Jelas? Jelas. Sholat dulu tanya. Kalau dah cukup syarat baru berikutnya. Kok gitu? Aku tak usah tanya Pak Ustaz, neraka aja lah langsung Pak Ustaz.